Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti tidak terlihat? Kamu ada, tapi seolah tidak dianggap. Kamu berjalan di tengah banyak manusia, tapi hatimu terasa sendirian. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang kamu rasakan. Tidak ada yang tahu betapa seringnya kamu menahan air mata sendirian. Di luar, kamu terlihat kuat, tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Namun di dalam, ada hati yang lelah. Ada jiwa yang diam-diam memanggil Allah dalam sunyi. Ada doa-doa yang tidak pernah didengar manusia, tapi langit mendengarnya dengan sangat jelas. Mungkin hari-harimu terasa biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang memuji. Tidak ada yang mengagumi. Kamu bukan ulama, bukan kiai, bukan siapa-siapa di mata manusia. Namamu tidak dikenal. Keberadaanmu tidak diperhatikan. Dan terkadang, kamu bertanya dalam diam, "Ya Allah, apakah Engkau juga melihatku?" Pertanyaan itu mungkin tidak pernah keluar dari bibirmu, tapi hatimu terus mengulangnya. Saat malam tiba, dan dunia mulai sunyi, kamu duduk sendirian, menatap langit yang gelap, dan entah kenapa, dadamu terasa penuh. Seolah ada sesuatu yang ingin keluar, tapi tidak bisa dijelaskan. Air mata itu jatuh lagi, tanpa suara, tanpa alasan yang jelas. Dan kamu tidak tahu kenapa, hatimu terasa begitu rapuh. Namun tahukah kamu sesuatu yang jarang disadari manusia? Di saat kamu merasa tidak terlihat di bumi, namamu justru dikenal di langit. Di saat manusia tidak menyebutmu, Allah menyebut namamu dengan penuh cinta. Di saat manusia mengabaikanmu, Allah tidak pernah sekalipun berpaling darimu. Setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Setiap luka yang kamu sembunyikan tidak pernah tidak berarti. Setiap doa yang kamu bisikkan dalam gelap tidak pernah benar-benar hilang. Allah mendengarnya. Allah melihatnya. Allah menyimpannya. Dan ada rahasia besar yang mungkin belum pernah kamu sadari. Tidak semua jiwa dipilih untuk merasakan kedalaman seperti ini. Tidak semua hati mampu bertahan dalam sunyi. Tidak semua manusia sanggup berjalan tanpa pengakuan. Karena ada jiwa-jiwa tertentu yang memang dipilih untuk menjadi dekat dengan Allah. Bukan karena mereka paling kuat, tapi karena mereka paling tulus. Bukan karena mereka paling sempurna, tapi mereka terus kembali, bahkan setelah hancur. Mungkin selama ini kamu merasa hidupmu penuh luka, penuh kehilangan, penuh kekecewaan. Orang-orang datang, lalu pergi. Harapan datang, lalu hancur. Dan kamu belajar untuk diam. Kamu belajar untuk menyimpan semuanya sendiri. Namun tanpa kamu sadari, semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah proses. Proses yang tidak semua orang mampu melewatinya. Proses yang membentuk hatimu menjadi sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih peka, lebih hidup, lebih dekat dengan Allah. Karena terkadang, Allah menjauhkanmu dari dunia agar kamu lebih dekat dengannya. Allah membuatmu tidak terlihat oleh manusia, agar hatimu hanya bergantung kepadanya. Dan mungkin, selama ini kamu berpikir bahwa kamu sendirian. Padahal sebenarnya, kamu tidak pernah sendirian. Allah selalu ada, melihatmu, menjagamu, mendengarmu, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang peduli. Dan malam ini, mungkin bukan kebetulan kamu mendengar ini. Mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa yang tidak pernah kamu ucapkan dengan suara. Jawaban bahwa kamu tidak pernah dilupakan. Bahwa kamu tidak pernah tidak berarti. Bahwa kamu lebih berharga dari yang kamu kira. Karena bisa jadi, kamu tidak dikenal di bumi, tapi namamu dikenal di langit. Dan jika kamu merasa semua luka itu bukan kebetulan, mungkin inilah tanda pertama. Tanda yang sering disalahpahami. Tanda yang sering dianggap kelemahan. Padahal justru itu adalah kekuatan yang paling langka, yaitu hatimu mudah hancur. Bukan karena kamu lemah, tapi karena hatimu hidup. Ada orang yang disakiti lalu berubah menjadi keras.
Ada orang yang dikecewakan, lalu menutup hatinya selamanya. Namun, ada juga jiwa yang berbeda. Setiap kali mereka terluka, mereka tidak menjadi batu. Mereka justru menjadi lebih lembut, lebih dalam, lebih dekat kepada Allah. Mungkin kamu salah satunya. Kamu sudah mencoba menjadi kuat. Kamu sudah mencoba terlihat baik-baik saja. Namun kenyataannya, hatimu tetap bisa retak. Kata-kata kecil bisa melukaimu. Sikap dingin seseorang bisa menghancurkan perasaanmu. Penolakan kecil bisa membuat dadamu sesak, dan kamu sering bertanya dalam diam, "Ya Allah, kenapa hatiku selembut ini?" Jawabannya, karena Allah tidak ingin hatimu menjadi mati. Hati yang mudah hancur adalah hati yang mudah dibentuk. Seperti tanah yang lembut, ia mudah dibentuk menjadi sesuatu yang indah. Berbeda dengan batu yang keras dan sulit menerima bentuk apapun. Allah tidak memilih hati yang keras untuk didekatkan. Allah memilih hati yang lembut. Hati yang masih bisa merasakan, hati yang masih bisa menangis. Karena air mata adalah bahasa yang paling jujur antara hamba dan Tuhannya. Setiap kali hatimu hancur, ada sesuatu yang diam-diam terjadi. Sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia. Hatimu sedang kembali. Kembali kepada asalnya. Kembali kepada Allah. Mungkin kamu pernah merasakan, di saat semua orang menjauh, di saat tidak ada satupun yang mengerti, kamu hanya bisa menunduk dan berkata dalam hati, "Ya Allah." Hanya itu, satu panggilan sederhana, namun disitulah kedekatan itu lahir. Tidak ada yang lebih indah daripada hati yang hancur lalu menyebut nama Allah. Karena di saat itulah tidak ada kepura-puraan, tidak ada kesombongan, tidak ada kekuatan palsu. Yang ada hanya kamu dan Allah. Dan tahukah kamu, Allah sangat mencintai momen itu. Momen ketika seorang hamba kembali bukan karena terpaksa, tapi karena hatinya tidak punya tempat lain untuk pulang. Dunia mungkin mengecewakanmu. Manusia mungkin meninggalkanmu, harapan mungkin menghancurkanmu, namun setiap luka itu selalu mengarah ke satu tempat yang sama, yaitu Allah. Itulah tanda yang tidak dimiliki semua orang. Banyak orang terluka lalu menjauh dari Allah. Namun, jiwa pilihan, setiap luka justru mendekatkannya. Setiap air mata justru membersihkannya. Setiap kehancuran justru menguatkannya. Tanpa kamu sadari, luka-luka itu bukan menghancurkanmu. Luka-luka itu sedang membuka jalan. Jalan menuju kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin itulah mengapa setelah semua yang kamu lalui, kamu masih di sini. Masih percaya kepada Allah, masih memanggil namanya, masih berharap kepadanya. Padahal kamu punya banyak alasan untuk menyerah. Namun kamu tidak menyerah. Karena jauh dalam hatimu ada sesuatu yang tidak bisa mati, yaitu kerinduan kepada Allah. Dan kerinduan itu adalah tanda yang sangat langka. Tanda bahwa hatimu sedang dijaga. Tanda bahwa hatimu sedang dipersiapkan. Tanda bahwa hatimu bukan hati biasa. Karena tidak semua hati yang hancur mampu kembali. Namun hatimu selalu kembali. Lagi, dan lagi, dan lagi. Dan mungkin itulah tanda pertama bahwa Allah sedang menarikmu lebih dekat. Dan setelah semua luka yang membawamu kembali kepada Allah, ada satu fase lain yang hampir selalu mengikuti. Fase yang sunyi, fase yang sepi, fase di mana kamu merasa sendirian.
Bukan karena tidak ada manusia di sekitarmu, tapi karena tidak ada yang benar-benar mengerti jiwamu. Kamu masih tersenyum di depan orang lain, masih berbicara, masih menjalani hari seperti biasa. Namun jauh di dalam hatimu, ada ruang kosong yang tidak bisa diisi siapapun. Dan kamu tidak tahu kenapa. Terkadang kamu berada di tengah keramaian, namun hatimu terasa jauh, seolah jiwamu tidak berada di tempat itu, seolah hatimu sedang berada di tempat lain, tempat yang tidak bisa dijangkau manusia. Kamu mulai menikmati diam, bukan karena kamu membenci manusia, tapi karena diam terasa lebih jujur, lebih tenang, lebih aman. Dan tanpa kamu sadari, kesendirian itu bukan menjauhkanmu dari segalanya. Kesendirian itu justru sedang mendekatkanmu kepada Allah. Ada alasan mengapa Allah membiarkanmu merasakan sepi. Karena dalam sepi, tidak ada gangguan, tidak ada kebisingan dunia, tidak ada suara manusia yang mengalihkan hatimu. Yang ada hanya kamu dan Allah. Kesendirian adalah ruang suci, ruang di mana hatimu mulai mendengar hal-hal yang selama ini tidak terdengar. Ruang di mana jiwamu mulai kembali mengenal Tuhannya. Mungkin kamu pernah bertanya, "Ya Allah, kenapa aku merasa sendirian seperti ini?" Dan jawabannya begitu lembut. Karena Allah ingin kamu menyadari bahwa satu-satunya yang tidak pernah meninggalkanmu adalah Dia. Manusia bisa datang dan pergi. Manusia bisa berubah. Manusia bisa lupa. Namun Allah tidak pernah pergi. Tidak pernah berubah. Tidak pernah lupa. Dia selalu ada, bahkan ketika kamu tidak menyadarinya. Bahkan ketika kamu menangis sendirian di malam hari. Bahkan ketika kamu merasa tidak ada seorang pun yang peduli, Allah ada di sana, melihatmu, mendengarmu, menjagamu. Kesendirian itu bukan tanda bahwa kamu ditinggalkan. Kesendirian itu tanda bahwa kamu sedang dijaga. Karena tidak semua kebersamaan membawa kebaikan. Tidak semua keramaian membawa ketenangan. Terkadang Allah menjauhkanmu dari manusia agar hatimu tidak bergantung kepada mereka, agar hatimu belajar bergantung hanya kepadanya. Dan perlahan kamu mulai berubah. Kamu mulai tidak takut sendirian. Kamu mulai menemukan ketenangan dalam diam. Kamu mulai merasakan kehadiran yang tidak terlihat, namun begitu nyata. Kehadiran Allah. Ada kedamaian yang tidak bisa dijelaskan, kedamaian yang tidak berasal dari dunia, kedamaian yang tidak bergantung pada siapapun. Itulah tanda bahwa hatimu mulai dekat. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar, namun jiwa pilihan menemukannya dalam kesendirian bersama Allah. Karena mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendiri. Allah selalu bersama mereka, lebih dekat dari siapapun, lebih setia dari siapapun, lebih memahami dari siapapun. Dan mungkin kesendirian yang kamu rasakan selama ini bukan untuk menyakitimu, tapi untuk memperkenalkanmu pada kehadiran Allah yang selama ini menunggumu. Menunggumu untuk menyadari bahwa kamu tidak pernah sendiri. Tidak sekarang, tidak dulu, dan tidak akan pernah. Karena sejak awal, Allah selalu berada di sisimu. Dan ketika kamu mulai menyadari bahwa Allah selalu bersamamu dalam kesendirian, ada satu kenyataan lain yang mungkin juga kamu rasakan. Hidupmu tidak pernah benar-benar mudah. Seolah ujian datang tanpa jeda. Saat kamu mulai kuat, sesuatu datang mengguncang lagi. Saat kamu mulai tenang, sesuatu datang menguji lagi. Dan terkadang kamu bertanya dalam diam, "Ya Allah, kenapa hidupku seberat ini?"
Kamu melihat orang lain tertawa, hidup mereka terlihat ringan, jalan mereka terlihat mulus. Sementara kamu harus berjuang dalam diam, menahan luka yang tidak terlihat, memikul beban yang tidak dimengerti siapapun. Ada kehilangan yang mengubahmu, ada perpisahan yang menghancurkan sebagian dari dirimu, ada harapan yang tidak pernah menjadi nyata, dan semua itu meninggalkan bekas yang membuatmu menjadi berbeda, lebih dalam, lebih diam, lebih kuat, meski kamu tidak pernah merasa kuat. Namun ada rahasia yang jarang diketahui. Allah tidak memberikan ujian besar kepada jiwa yang biasa. Allah hanya memberikan ujian besar kepada jiwa yang mampu mendekat kepadanya. Karena setiap ujian bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu. Seperti emas yang harus melewati api untuk menjadi murni. Tanpa api, emas tidak akan pernah bersinar. Dan tanpa ujian, jiwa tidak akan pernah mencapai kedalaman. Mungkin kamu tidak menyadarinya, namun setiap luka yang kamu alami sedang membersihkan hatimu. Setiap kesedihan sedang melembutkan jiwamu. Setiap kehilangan sedang mengosongkan ruang di hatimu untuk diisi oleh Allah. Karena terkadang Allah mengambil segalanya dari tanganmu agar kamu membuka kedua tanganmu hanya kepadanya. Ujian membuat kamu belajar bahwa dunia tidak pernah benar-benar bisa diandalkan, bahwa manusia tidak selalu bisa bertahan, bahwa hanya Allah satu-satunya yang tidak pernah pergi. Dan perlahan, kamu menjadi seseorang yang berbeda. Bukan karena kamu memilihnya, tapi karena ujian membentukmu menjadi seperti ini. Kamu menjadi lebih sabar, lebih dalam memahami kehidupan, lebih mudah merasakan kehadiran Allah. Ada kekuatan yang lahir dari luka, kekuatan yang tidak terlihat namun sangat nyata. Dan yang paling misterius, meski kamu telah melewati begitu banyak ujian, kamu masih bertahan, kamu masih berdiri, kamu masih percaya kepada Allah. Padahal kamu punya banyak alasan untuk menyerah. Namun ada sesuatu di dalam dirimu yang selalu membuat kamu bangkit. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang menjaga hatimu tetap hidup. Itulah tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Karena jika Allah ingin meninggalkanmu, Dia tidak akan membentukmu. Dia tidak akan menguatkanmu. Dia tidak akan menarik kamu kembali setiap kali kamu hampir jatuh. Ujian yang kamu alami adalah bukti bahwa Allah sedang membentuk sesuatu yang besar di dalam dirimu, sesuatu yang bahkan kamu sendiri belum sepenuhnya mengerti. Karena jiwa pilihan tidak dilahirkan dalam kenyamanan, mereka dilahirkan dalam ujian, mereka dibentuk dalam luka, mereka dikuatkan dalam kesendirian. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat semuanya dengan jelas, bahwa tidak satupun ujian itu sia-sia, bahwa tidak satupun luka itu tanpa makna, bahwa semua itu sedang membawamu lebih dekat kepada Allah. Dan setelah semua ujian yang membentuk jiwamu, sesuatu mulai berubah secara perlahan. Bukan pada wajahmu, bukan pada kehidupan luarmu, tapi pada hatimu. Hal-hal yang dulu terasa begitu penting, kini terasa biasa saja. Hal-hal yang dulu begitu kamu kejar, kini tidak lagi memiliki daya tarik yang sama. Bukan karena kamu menyerah pada kehidupan, tapi karena hatimu telah melihat sesuatu yang lebih dalam. Ada kesadaran baru yang tumbuh dalam diam. Kesadaran bahwa dunia ini tidak pernah benar-benar bisa mengisi kekosongan jiwa. Dunia hanya sementara, dunia hanya persinggahan, dan hatimu mulai merindukan sesuatu yang lebih abadi. Kamu masih menjalani hidup seperti biasa, masih bekerja, masih berbicara, masih tersenyum.
Namun di dalam hatimu ada jarak yang tidak terlihat antara dirimu dan dunia. Bukan karena kamu membenci dunia, tapi karena kamu tidak lagi bergantung padanya. Kebahagiaanmu tidak lagi bergantung pada pujian. Ketenanganmu tidak lagi bergantung pada perhatian manusia. Kamu mulai menemukan kedamaian dalam hal-hal sederhana, dalam diam, dalam doa, dalam kebersamaanmu dengan Allah. Ada keindahan dalam kesunyian yang dulu tidak pernah kamu pahami. Ada ketenangan dalam diam yang tidak bisa dijelaskan. Dan tanpa kamu sadari, diam itu bukan kosong. Diam itu penuh. Diam itu adalah zikir yang tidak terdengar. Karena hatimu terus mengingat Allah, bahkan ketika bibirmu tidak bergerak, bahkan ketika tubuhmu diam, hatimu tetap dekat. Hatimu tetap terhubung, dan itulah yang membuatmu berbeda. Banyak orang merasa hidup ketika dunia memperhatikan mereka, namun jiwamu merasa hidup ketika Allah dekat denganmu. Ada rasa cukup yang tidak bisa dijelaskan, bukan karena kamu memiliki segalanya, tapi karena kamu tidak lagi merasa kehilangan Allah. Kamu mulai mengerti bahwa dunia tidak harus dimiliki untuk merasa tenang, bahwa kebahagiaan tidak harus terlihat oleh manusia, bahwa kedamaian sejati lahir dari kedekatan dengan Allah. Dan dari situ, cintamu mulai berubah, bukan lagi cinta yang bergantung pada balasan manusia, tapi cinta yang lahir dari kedalaman jiwa, cinta yang tulus, cinta yang diam, cinta yang tidak meminta untuk dilihat, karena hatimu telah dipenuhi oleh sesuatu yang lebih besar, cinta kepada Allah. Dan cinta itu meliputi segalanya. Ia membuatmu tetap lembut di dunia yang keras. Ia membuatmu tetap sabar di dunia yang tergesa-gesa. Ia membuatmu tetap rendah hati meski kamu telah melalui begitu banyak hal. Ada kekuatan dalam diam itu, kekuatan yang tidak berisik, kekuatan yang tidak mencari perhatian, namun kekuatan itu nyata. Itulah kekuatan jiwa yang tidak lagi bergantung pada dunia, karena mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih indah, kehadiran Allah di dalam hati mereka. Dan mungkin inilah alasan mengapa kamu mulai merasa berbeda. Bukan karena kamu kehilangan dunia, tapi karena hatimu telah menemukan sesuatu yang lebih tinggi dari dunia. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, namun mampu menenangkan seluruh jiwamu. Dan sejak saat itu, diam bukan lagi kesepian. Diam adalah kedekatan. Diam adalah ketenangan. Diam adalah bukti bahwa hatimu sedang berada dekat dengan Allah. Dan ketika hatimu mulai menemukan kedekatan itu, sesuatu yang lain juga mulai terjadi. Sesuatu yang tidak selalu kamu sadari. Sesuatu yang begitu halus, namun nyata. Doa-doamu mulai didengar dengan cara yang berbeda. Mungkin bukan selalu dalam bentuk yang kamu harapkan, namun selalu dalam bentuk yang kamu butuhkan. Ada hal-hal yang kamu bisikkan dalam diam, tanpa suara, tanpa saksi, tanpa seorang pun tahu. Namun entah bagaimana, jawaban itu datang. Kadang tidak lama setelah kamu berdoa, kadang datang melalui jalan yang tidak pernah kamu bayangkan. Seolah ada tangan tak terlihat yang mengatur segalanya untukmu. Bukan karena kamu istimewa di mata manusia, tapi karena hatimu dekat di sisi Allah. Ada hubungan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Hubungan antara hati yang tulus dan Tuhan yang Maha Mendengar. Kamu mungkin pernah merasakannya saat hatimu begitu hancur dan kamu hanya mampu berkata dalam hati, "Ya Allah, tolong aku." Dan perlahan keadaan berubah. Bukan selalu dunia di sekitarmu yang berubah, tapi hatimu.
hatimu menjadi lebih tenang, lebih kuat, lebih mampu bertahan. Itulah jawaban yang paling dalam. Karena Allah tidak selalu mengubah keadaanmu, tapi Allah selalu menguatkan hatimu. Dan semakin hatimu dekat, semakin cepat hatimu merasakan jawaban itu. Bukan karena kamu memaksa Allah untuk mendengar, tapi karena hatimu telah terbuka sepenuhnya kepadanya. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kesombongan, hanya ketulusan. Dan disitulah keajaiban itu hidup. Namun bukan hanya doamu yang berubah, hatimu juga berubah. Hatimu menjadi sangat peka. Kamu mulai merasakan hal-hal yang dulu tidak kamu rasakan. Kamu bisa merasakan ketulusan seseorang tanpa mereka berkata apapun. Kamu bisa merasakan luka seseorang, bahkan ketika mereka tersenyum. Kamu bisa merasakan kehadiran ketenangan atau kegelisahan hanya dari suasana. Bukan karena kamu memiliki kekuatan khusus, tapi karena hatimu telah menjadi hidup. Hati yang hidup mampu merasakan. Hati yang bersih mampu melihat dengan cara yang berbeda. Ada suara lembut di dalam dirimu, suara yang membimbingmu, suara yang memperingatkanmu, suara yang menenangkanmu. Itulah bisikan yang lahir dari kedekatan dengan Allah. Banyak orang mengabaikan suara itu, namun jiwa yang dipilih mulai belajar mendengarnya. Karena suara itu selalu membawamu lebih dekat kepada kebaikan, lebih dekat kepada ketenangan, lebih dekat kepada Allah. Dan yang paling indah, hatimu mulai menjadi tempat yang aman bagi orang lain. Orang-orang merasa tenang di dekatmu, mereka merasa dimengerti, mereka merasa tidak sendirian, bahkan tanpa kamu mengatakan banyak hal, karena hatimu membawa ketenangan itu. Ketenangan yang tidak berasal dari dunia, tapi berasal dari Allah. Tanpa kamu sadari, kehadiranmu menjadi jawaban bagi doa orang lain. Kata-katamu menjadi penenang bagi hati yang luka. Diammu menjadi penguat bagi jiwa yang lelah. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena Allah menaruh cahaya itu di dalam hatimu. Cahaya yang tidak terlihat, namun bisa dirasakan. Dan semakin kamu menjaga hatimu, semakin kamu menjaga ketulusanmu, semakin dekat hubungan itu. Hubungan antara hatimu dan Allah. Disitulah kamu mulai menyadari sesuatu yang sangat dalam, bahwa Allah tidak pernah jauh, bahwa Allah selalu mendengar, bahwa Allah selalu menjawab dengan caranya, dengan waktunya, dengan cintanya. Dan mungkin semua yang kamu rasakan selama ini, kepekaan itu, kedekatan itu, jawaban-jawaban yang datang dalam diam bukanlah kebetulan. Itu adalah tanda bahwa hatimu sedang dijaga, bahwa hatimu sedang dibimbing, bahwa hatimu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya kamu pahami. Namun suatu hari nanti, kamu akan melihatnya dengan jelas, bahwa setiap doa yang kamu bisikan tidak pernah benar-benar hilang, karena Allah selalu mendengar hatimu. Dan setelah semua kedekatan itu, ada satu tanda terakhir yang paling sunyi. Tanda yang tidak terlihat. Tanda yang bahkan sering tidak disadari oleh pemiliknya sendiri. Yaitu, mereka tidak pernah merasa istimewa. Mereka tidak pernah melihat diri mereka sebagai seseorang yang dipilih. Mereka tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Justru sebaliknya, mereka sering merasa penuh kekurangan. Mereka sering merasa belum cukup baik di hadapan Allah. Di saat orang lain memuji mereka, hati mereka justru merasa takut. Takut jika pujian itu menjauhkan mereka dari ketulusan. Takut jika pujian itu membuat hati mereka berubah. Karena yang mereka inginkan bukan dilihat manusia. Yang mereka inginkan hanyalah diterima oleh Allah. Mereka berjalan di bumi dengan tenang, tanpa mencari pengakuan, tanpa mencari perhatian, tanpa merasa harus dilihat. Namun justru dalam kesunyian itu, ada sesuatu yang luar biasa. Allah melihat mereka. Allah mengenal mereka. Allah mencintai mereka. Ada rahasia yang sangat dalam di sini. Jiwa yang dicintai Allah tidak selalu tahu betapa berharganya mereka. Karena jika mereka tahu, mungkin hati mereka akan berubah.
maka Allah menjaga mereka dalam kerendahan hati, agar mereka tetap tulus, agar mereka tetap bersih, agar mereka tetap kembali hanya kepadanya. Mungkin itulah yang kamu rasakan selama ini. Kamu tidak merasa istimewa, kamu tidak merasa lebih suci, kamu tidak merasa lebih dekat dari orang lain. Kamu hanya merasa sebagai hamba yang penuh luka, hamba yang penuh kekurangan, hamba yang masih terus belajar. Namun tanpa kamu sadari, justru itulah keindahannya. Karena Allah tidak melihat kesempurnaanmu, Allah melihat hatimu, Allah melihat usahamu, Allah melihat bagaimana kamu tetap kembali, meskipun kamu telah jatuh berkali-kali. Allah melihat air mata yang tidak dilihat siapapun. Allah mendengar doa yang tidak didengar siapapun. Dan Allah tidak pernah melupakannya. Tidak pernah. Ada cinta yang tidak bersuara, cinta yang tidak terlihat, namun cinta itu nyata. Cinta Allah kepadamu. Dan mungkin selama ini kamu bertanya-tanya, mengapa kamu harus melalui semua ini? Mengapa kamu harus merasakan semua luka ini? Mengapa hidupmu terasa begitu berbeda? Dan hari ini, kamu mulai memahami jawabannya. Karena Allah sedang membentuk hatimu. Allah sedang menarikmu lebih dekat. Allah sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih indah. Kamu bukan ditolak. Kamu bukan ditinggalkan. Kamu bukan dilupakan. Kamu sedang dipilih. Dipilih untuk dekat dengannya. Dipilih untuk dicintai olehnya. Dipilih untuk menjadi jiwa yang hidup dalam cahayanya. Dan jika hari ini hatimu bergetar, jika air matamu jatuh tanpa kamu sadari, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu adalah hatimu yang sedang mengenali kebenaran ini. Bahwa kamu tidak pernah sendirian, bahwa kamu tidak pernah tidak berarti, bahwa Allah selalu bersamamu. Mulai hari ini, jangan lagi meragukan dirimu, jangan lagi merasa tidak berharga. Karena bisa jadi namamu tidak dikenal di bumi, namun namamu dikenal di langit. Jika kamu merasakan sesuatu dalam hati saat mendengar ini, tuliskan di komentar, "Ya Allah, aku ingin dekat denganmu," agar kita saling menguatkan dalam perjalanan ini. Jangan lupa, like video ini, subscribe channel Manisnya Iman, dan bagikan kepada orang yang mungkin sedang berjuang dalam diam. Karena kita tidak pernah tahu siapa di antara kita yang sebenarnya sangat dicintai oleh Allah. Terima kasih telah menemani sampai akhir. Semoga Allah melembutkan hatimu, menguatkan langkahmu, dan mendekatkanmu kepada cintanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.